Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya 'ibadallah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallahul azim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu serta seluruh jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bertahmid memuji Allah sebagai salah satu bentuk perwujudan rasa syukur kita terhadapnya. Karena berkat rahmat dan karunia yang sudah dilimpahkannya kepada kita semua, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kehidupan. Kita masih diberi nikmat kesehatan, kelapangan dan kemudahan serta kedamaian. Ya barangkali semua itu belum tentu didapatkan oleh orang atau saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita melayangkan pandangan kita Bapak Ibu terhadir ke belahan lain dari bumi ini, maka akan kita lihat dan kita temui banyak hal-hal kesulitan, bencana. Bahkan hari ini kita melihat berita peperangan yang terjadi. Ya tentu semuanya itu membuat perasaan kehidupan tidak tenang, tentram dan damai. Maka oleh sebab itu tentu kita berdoa mudah-mudahan kesulitan itu bisa berhenti, peperangan yang sangat menakutkan itu juga berakhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu salawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita mengisi kegiatan kita dengan peringatan hari besar Islam, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain tujuan bagi kita semua mengadakan kegiatan ini adalah untuk semakin mendekatkan diri kita, untuk semakin menanamkan rasa cinta kita, serta memperkokoh keyakinan kita kepada Allah. Lebih-lebih lagi pemberitaan yang akan kita sampaikan, kisah dan penjelasannya ini adalah salah satu pembuktian nantinya akan kekuatan, ketahuan dan keyakinan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu berarti dalam waktu yang singkat ini kajian Isra Mi'raj kita tentu kita sandarkan kepada ayat pertama dari surat Al-Isra yang nanti penjelasan tentang Mi'rajnya dapat kita temukan di dalam surat An-Najm. Baiklah, mungkin ayat pertama ini saja kita menjelaskannya. Waktu kita sudah habis nanti, tapi tidak apa-apa sebagai sebuah kajian. Pertama, Bapak Ibu hadir,
kita akan melihat ayat ini kembali, lalu kita menemukan rahasia yang ada di dalamnya. Kalau kita baca ayat ini, maka ayat ini dimulai dengan sebuah kata, yaitu atau kalimat zikir. Di mana kita tahu ada kalimat atau kata yang digunakan untuk berzikir di situ? Karena di awal ayat itu dimulai dengan kata subhana, yang nanti kita sambung di dalam zikir kita dengan membaca subhanallah. Maka kalau kita melihat dan meninjau dari segi pendekatan ilmu Al-Quran, adakah rahasia di mana ayat ini bermula dengan kata subhana atau kalimat zikir? Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, bahwa jika ada ayat dimulai dengan atau mengandung kata-kata tasbih, pujian dan sanjungan seperti subhana ini, itu memiliki makna bahwa berita yang akan dijelaskan atau pemberitaan yang ada di dalam ayat itu adalah pemberitaan yang luar biasa. Apa makna subhana? Bapak Ibu perhatian, subhana atau subhanallah adalah termasuk salah satu kalimat zikir. Ada lagi ucapan yang sering kita kemukakan, yaitu Masya Allah. Sering kita mengucapkan subhanallah, Masya Allah. Sama ada ungkapan itu maknanya? Sama tak? Sama. Kapan kita mengucapkan kata subhanallah? Kapan kita mengucapkan Masya Allah? Ternyata dalam Al-Quran isyarat-isyarat itu kita temukan penempatan dan pengucapannya berbeda. Kalau Masya Allah itu ungkapan yang kita bacakan di ta'ajjub. Di ta'ajjub artinya apa itu? Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita terpesona, karena lalu menjadi heran kita. Seperti terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripada. Jadi ada kata subhanallah. Kapan kita baca subhanallah dan kapan kita baca Masya Allah? Masya Allah itu adalah ungkapan seorang hamba di ta'ajjub ketika dia melihat, menyaksikan sesuatu itu sangat membuat dia terpesona dan heran, terkagum-kagum. Seperti dalam surah Al-Kahfi ini, kenapa kalian tidak mengucapkan Masya Allah ketika kalian masuk ke dalam kebun? Karena kalau kita masuk ke dalam kebun, biasanya gimana perasaan kita, Bapak Ibu? Ada bunga di situ, semuanya senang, bahagia. Lalu kita berkata Masya Allah, betapa indahnya bunga ini, Masya Allah, betapa bagusnya tanam-tanam. Kekaguman kita, kekaguman yang berujung kepada satu pernyataan la quwwata illa billah. Maka kalimat Masya Allah itu mengokohkan kepada kita bahwa yang membuat kita terpesona dari itu la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang membuat seperti itu kecuali Allah itu. Maka kalau kita menemukan sesuatu yang membuat kita takjub, membuat kita heran, membuat kita suasana jiwa kita
lain ketika menyaksikannya maka kita mengucapkan Masya Allah. Kenapa? Karena kalimat Masya Allah itu mengandung makna ini yang kalian saksikan, yang kalian lihat ini yang membuat kalian mempesona segala macam itu. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan sehingga menjadikannya seperti itu kecuali itu adalah Allah. Itu Masya Allah. Jadi dalam berzikir itu kita berbalik-balik. Karena setiap zikir itu sesungguhnya ada sasaran masing-masing. Dan setiap zikir itu adalah mengandung maksud yang dikaitkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau kita membaca kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, maka itu zikir yang kita ucapkan dikaitkan dengan pujian kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat yang luar biasa kepada kita. Kayak kita baru saja makan, kalau kita siap makan apa kita baca? Alhamdulillah. Jangan terbalik, kita selesai makan Subhanallah, tak begitu. Karena Alhamdulillah itu kalimat yang kita zikir yang kita bacakan dikaitkan dengan sifat Allah yang maha memberi rezeki kepada kita. Nah, maka kalau kita menikmati rezeki itu, kita pulangkan ingatan kita terlebih dahulu kepada yang memberinya, lalu kita bertahmid memuji dengan melepaskan kalimat Alhamdulillah. Bapak Ibu berarti. Nah, sekarang kita masuk kepada kata subhana seperti kajian kita tadi. Apa pula makna daripada subhana? Subhana itu maknanya adalah litanzih. Litanzih. Apa itu litanzih? Tanzih itu adalah menyucikan, mensucikan zat itu. Artinya melepaskan zat itu dari sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang tidak baik, dan melekatkan kepadanya sifat kesucian, kemahaagungan dan kemaha luar biasa. Apa maksudnya Bapak Ibu? Dengan kita mengucapkan subhanallah, maka ketika itu artinya kita sudah menempatkan Allah pada tempat sebagai zat yang luar biasa, yang terjauh daripada kekurangan, yang terjauh dari berbagai keburukan, tapi di dalam itu sifat kemaha luar biasa. Kalau Masya Allah cuma kekaguman, tapi kalau subhanallah pengakuan. Pengakuan apa? Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha luar biasa, sehingga dia bisa melakukan dan memperbuat apa saja yang di luar jangkauan pikiran manusia. Itu maka subhanallah. Maka kalau kita menemukan, menyaksikan suatu yang menurut akal kita di luar nalar, tidak mungkin itu terjadi, tapi dia terjadi. Apa kalimat kita baca? Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah. Kita mendapat berita ada di satu kampung pisang berbuah 2 kali. Biasanya pisang berbuah 1 kali. Begitu dipancung muncul lagi berbuah dan bertandang dan berbuah lagi. Di luar nalar kita, di luar kelaziman. Kelaziman itu artinya di luar nature yang ada. Lalu apa kita baca ketika itu? Subhanallah. Kenapa? Karena Allah zat yang maha luar biasa bisa memperbuat, melakukan di luar penalaran manusia. Menurut kita tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Kita baca berita lahir 1 stok sapi, kepala 2, kaki 4. Anak kaki ini siapa punya kepala, mana punya? Kepala 1, kepala 2. Jangan kita bawa mistik segala macam. Ungkapkan dan baca kalimat subhanallah. Karena Allah bisa memperbuat, menciptakan sesuatu yang di luar nalar kita. Lalu mungkin ada yang berpikir, kenapa Allah ciptakan begitu? Itulah tanda Allah sebagai zat yang luar biasa, bisa memperbuat sesuatu yang di luar hukum alam. Di luar hukum alam Allah bisa memperbuat. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu hadir, ketika kita lihat ayat ini dimulai dengan subhana, yang maksudnya nanti subhanallah, maha suci Allah, maka pikiran kita sudah sampai pula kepada bahwa apa yang akan diberitakan di dalam ayat ini
sesuatu yang di luar jangkauan nalar manusia. Itu hukuman itu. Maka si pembaca sudah tahu apa yang akan dimintakan di dalam ayat ini adalah peristiwa yang di luar jangkauan akal kita. Di mana di luar jangkauannya? Kita lihat. Pertama, kita melihat pemberitaan dari Allah. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di adadihi hambanya. Abdul, hambanya itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu timbul pertanyaan, yang diperjalankan itu ruh Nabi saja atau ruh dan jasad? Mana jawabannya? Ruh Nabi saja diperjalankan dalam hal itu atau ruhnya dan jasad? Ada yang mengatakan ruh dan jasad, ada yang mengatakan ruh saja. Kata Buya Hamka, tidak perlu kita berdebat lama-lama, habis minyak kita itu. Kenapa? Bukankah sudah subhana di ujung? Kalau sudah subhana di ujung, mau kedua-duanya, mau satu, tidak ada. Yang berat bagi Allah itu ringan semua. Jangankan memperjalankan, menciptakan dari tiada menjadi ada saja Allah sanggup. Itu sudah dikunci oleh kalimat subhana itu. Oh, mau rohani saja Allah Maha Sanggup. Mau kedua-duanya Allah Maha Sanggup. Karena subhana. Laila. Laila itu artinya apa? Malam. Malamnya berapa malam? 1, 2, 3 malam. 1. Jadi kan timbul pula pertanyaan berapa malam Nabi Isra. Lihat ayat Laila. Laila itu 1 malam, tidak ada 2 malamnya. Perjalanan yang 1 malam itu adalah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram, di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu apa artinya? Apa artinya Aqsa? Tidak tahu. Apa artinya Aqsa? Untung kalau tahu tadi itu segini yang diaplikasi oleh Ustaz. Ya. Aqsa itu artinya jauh, Bapak Ibu. Dari Masjidil Haram ke masjid yang jauh. Aqsa itu artinya jauh. Kalau begitu berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berapa jarak Bapak Ibu? Hah? Berapa kilo? Berapa? 1 kilo. Nah, 1 kilo saya ajak 30 ribu, 2 ribu, ribu. Kali gitu, 1239. Ada menggunakan 1200 kilo, ada yang 1300 kilo. Kisarannya begitu. Jadi perjalanan itu sekitar dari Padang ke Jakarta. Nah, kalau kita kedua biasaan ini mana? Tidak mungkin perjalanan itu ditempuh 1 malam dengan kondisi transportasi ketika itu apa? Onta. Nah, kalau ini pesawat sebentar 90 menit sampai. Jangan konteks itu kita lihat. Di masa itu tidak mungkin itu. Masa 1 malam bisa ditempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauh 1000 kilo lebih. Para musafir menempuhnya berhari-hari pakai unta. Unta berapalah kalau berjalan itu ya paling kuat 60 kilo sehari. 60 kilo ke kacang akan kasih teman. Enggak. Berarti lama. Lalu ketika Nabi memberitakan itu mereka tidak percaya, mana mungkin? Tidak mungkin itu. Bohong kamu Muhammad. Hanya 1 orang ketika itu yang langsung membenarkan. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq membenarkan. Kenapa? Benar kau. Dan mereka uji Nabi. Kalau memang kau melakukan perjalanan ke sana, coba hitung, sebutkan ke kami berapa tiang Masjidil Aqsa itu disebutkan oleh Nabi. Nah, betul. Apa yang kau temui di jalan? Aku melihat jalan ada musafir yang menuju ke sini.
beberapa hari nanti sampai. Kita tunggu, rupanya ya betul. Terdiam. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya lihat tafsirnya dulu pada sejenak, nanti baru kita ambil poin-poinnya. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Apa maksudnya kami berkahi? Masjidil Aqsa dan sekelilingnya itu Bapak Ibu memang tanah yang berkah. Di mana letak berkahnya? Begini, keberkahan itu bukan tanahnya, tempatnya ditanam-tanam itu, tapi daerah itu adalah daerah di mana Allah banyak mengutus para nabi dan rasul ke situ. Maka tanah itu menjadi tanah yang berkah, daerah yang berkah. Bermula dari mana? Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua masjid ibaratkan orang yang bersaudara, karena dibangun oleh keturunan dari nabi yang sama. Siapa nabi itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menetap di Palestina, kembali di Mesir, lahir anak pertama Ismail yang akan Mekah. Inilah cikal bakal terbentuknya kota Masjidil Haram, simbolnya Nabi Muhammad SAW. Tetap di Palestina, lahir anak beliau Ishak. Dari Nabi Ishak terus berkembang kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub 12 anaknya dibawa pindah dia ke Mesir. Dari Mesir keturunannya ke bawah. Dari Nabi Musa dibawa lagi ke Palestina. Berkembang kota Palestina itu keturunan melalui keturunan anak beliau Nabi Ishak. Maka antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah dua masjid yang sesungguhnya dibangun oleh keturunan Nabi yang sama. Bahkan Masjidil Aqsa itu dalam sejarahnya pernah menjadi kiblat kita, kiblat umat Islam selama 16 bulan. Jadi Masjidil Aqsa itu pernah menjadi kiblat selama 16 bulan. Jadi orang menghadap ke sana, sholat di samping Ka'bah langsung ke sana. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, terdapat kesulitan. Ya, sulit karena dua rakaat menghadap ke sini, dua rakaat menghadap ke sini, maka Nabi bermohon supaya kiblat itu ke Makkah kan? Maka Bapak Ibu yang sudah pernah haji, ada enggak masjid yang namanya kiblat Sayyid Madinah tuh? Ada Pak? Ada Bu? Pak aku menjawab bahwa ada sama bayi deh. Enggak. Anak bayi itu tahu enggak Pak? Iya kan? Bapak Ibu Pak. Nah sekarang dalam waktu yang singkat ini kita bicara Isra dan Mi'raj. Apa poin-poinnya yang tidak kita ambil? Pertama, poin pertama itu adalah hikmah i'tiqadiyah. Hikmah yang berkaitan memperkuat keyakinan kita. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah bisa saja memperbuat sesuatu yang di luar jangkauan pikiran manusia. Itu pertama. Maka dengan Isra Mi'raj ini kita semakin yakin akan kemahabesaran Allah, akan kemahan luar biasa perbuatannya. Itu namanya hikmah i'tiqadiyah. Jangan ragu sedikit pun kita. Jangan sampai bimbang. Mana mungkin pula itu. Nah, itu boleh bimbang waktu. Yakin kita. Yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini tersisip pesan Bapak Ibu. Apa itu? Kita melihat. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, kita lihat dulu konteks kehidupan Nabi sebelum itu. Sebelum beliau di Isra dan Mi'raj oleh Allah, Nabi berada dalam keadaan tahun duka cita. Betul tak? Nabi kan sebelum Isra dan Mi'raj itu beliau berada dalam satu keadaan yang disebut tahun duka cita. Kenapa duka cita Nabi? Nabi sangat sedih, perasaannya betul-betul larut. Kenapa? Karena pertama istri beliau Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Apa yang membuat Rasulullah sedih? Bukankah Rasulullah bisa saja kalau mau dia mengganti dengan perempuan lain? Tidak sesederhana itu keberadaan Khadijah bagi Nabi. Khadijah binti Khuwailid istri beliau itu adalah perempuan yang luar biasa. Tidak saja sebagai istri bagi beliau, tapi beliau Khadijah binti Khuwailid itu adalah pendamping setia dalam menegakkan ajaran Islam.
pendamping suami. Keberhasilan Rasulullah dalam karir dakwah itu karena ada Khadijah. Maka bahasa sekarang, ya, hebatnya seorang suami itu karena ada seorang istri yang hebat belakangnya. Dan Nabi berhasil dengan karir itu karena Khadijah berdampingi Nabi terus. Luar biasa kalau perjuangan Khadijah terhadap Islam. Sampai-sampai kita malah mendengar beliau mengucapkan, seandainya aku meninggal nanti masih berguna bagi kaum muslimin sahabat tulang belulangku, ambillah, jadikanlah itu sebagai ini jembatan. Ambil. Artinya apa? Sudah mati pun kalau masih bisa dia digunakan untuk jalan Islam, silakan. Larut perasaan Nabi. Yang kedua, meninggal paman beliau. Memang paman beliau tidak menyatakan masuk Islam, tapi bagi Nabi secara kemanusiaan keberadaan paman itu bagi dirinya luar biasa. Meninggal ibunya, Nabi bersama kakeknya sampai umur 8 tahun. Setelah itu dengan pamannya terus sampai dewasa, sampai beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Paman itu terus membackup, menjaga, walaupun tidak masuk Islam. Meninggal 2 orang. Dalam keadaan jiwa yang seperti itulah tidak ada yang bisa memujuk perasaan yang satu itu. Maka Allah perjalankan Nabi kita. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita bawakan, biasanya kalau kita perasaan tidak tenang, tidak nyaman, oleh anak-anak apa adanya, Pak, Ma, ayo kita jalan-jalan ke gitu. Jalan-jalan kasih tulah untuk supaya tidak sumpek perasaan kalau nyaman. Secara sederhana, Nabi diperjalankan oleh Allah sebetulnya dalam untuk menenangkan jiwa dan perasaan beliau. Tapi yang perlu kita tangkap di sini adalah Nabi diperjalankan Allah itu untuk mendapatkan ketenangan batinnya dari mana ke mana? Dari masjid ke masjid. Maka ini isyarat bagi kita umat Islam, umatnya, ketika kita mengalami kegelisahan di dalam hidup, tempat yang mesti kita kunjungi mana? Masjid. Dia lama perasaan lama dok, abadi ya wak, pulang pagi itu, mau pensil manyasa, balanjo mahal itu, saya parkir mahal belum, nggak dona lama, makan pulang di situ, jangan perasaan, malah bertambah kacau. Tidak mau. Di mana? Belajar dari peristiwa Isra Mi'raj. Ketenangan batin itu sudah disyaratkan oleh Allah ketika Nabi Muda belanda, maka diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid. Artinya apa itu? Kebahagiaan batin kita tidak jauh dari masjid. Masjid ini adalah tempat wisata rohani yang terbaik. Di mana tempat wisata rohani terbaik, Mas? Maka kalau kita ingin bahagia, ingin tenteram hidup dan nyaman batin, masjid. Kita ingin mengatakan, manakah rumah sebaik-baik rumah? Mungkin ada orang mengatakan, sebaik-baik rumah adalah di satu komplek yang nyaman, tenteram, terjaga, siang malam dijaga oleh satpam. Betul. Tapi kalau di situ tidak ada masjid yang bisa dikunjungi oleh orang yang punya, kedua kita katakan tempat yang baik. Biarlah rumah kita kayu, beratapkan atap yang bocor, segala macam. Tapi dekat dengan masjid dan kita bisa datang ke masjid, itu adalah sebaik-baik rumah. Tidak. Tapi nasa malam-malam rumah bobrok. Nasa malam-malam rumah dekat masjid. Orang punya rumah tak mau datang tadi. Kok semalam-malam rumah tuh? Tidak. Rugi datang. Oleh sebab itu datang ke sini. Khairul buqa fil masjid, kata Rasulullah, sebaik-baik tempat perbukaan ini masjid. Tanah mau kemarin. Ketika perasaan gendam lagi ke masjid. Ngapain kita masjid? Bersih. Maka jangan jauh kemanapun pergi kita. Masjid cari dulu tempat kita mengadukan perasaan kita kepada Allah. Bapak Ibu, ya tanam perasaan dalam masjid. Yo, contohnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihissalam jemaah waalaikumsalam. Kan dosa nambah perasaan. Maka jadi ibu nama itu Ustaz, suami yang pokok susah bana lalu payah bana kan disuruh lalu murah rumusnya apa? Suruh pergi sholat Jumat. Suruh sholat Jumat. Kalau ada pak di rumah susah lalu baru bertanggang kawan tanggang dia kami nak kopi tak jom lalu itu murid pun dah nama murah ibu hari Jumat datang setengah 2 balik ke rumah saya. Saya hantar murid pun seperti itu. Kadang-kadang ada selesai lakamat orang lagi tahu itu. Untuk kali kawan apa yang ada kalau ini enggak di padiran. Apa rahasianya kok nyaman betul di masjid? Di rumah ada AC apa ibu? Ada kipas angin. Di masa itu belum yang ikut. Kenapa tempat ini kok beda aroma suasananya? Jawabannya satu. Karena di sini kalimat zikir banyak diucapkan. Apa bedanya? Di sini kok banyak kalimat zikir. Kenapa orang pergi ke Makkah itu kalau sudah pulang Makkah ingin kembali lagi ke sana? Dia nak membuatnya malam petang lain Isra Mi'raj di lalu. Pak pernah ke Makkah kalah. Ini apa? Dia kalau ada kesempatan ingin balik ke kembali tak? Iya ingin balik. Waktu sana di situ. Apa menyebabkan Makkah itu membuat itu perasaan? Karena kalimat zikir selalu dibacakan di situ. Nah, kau ada rumah waktu ingin tanam banyak berzikir di situ. Kalau banyak kadang rumah ada dosa. Oh ya, saya di Qur'an itu katakan awalnya zikir. Di sini zikir. Maka ketika itulah hati itu akan tenang ketika hati itu penuh dengan kalimat zikir. Itu rahasianya masjid. Masjid itu kan simbolnya Bapak Ibu. Tapi intinya itu adalah kalimat zikir itu. Masjid. Bapak Ibu terakhir. Oleh sebab itu kita ini sudah beruntung ini. Masjid di sini, rumah kita di sekeliling. Ada, marilah kita datang ke masjid. Rugi besar kita. Ya, jangan kita melihat rumah yang bagus, tempat yang bagus tinggal itu ada di tempat yang terkurung. Tak ada orang lain saja sana tidak. Ada rumah yang dekat dengan masjid. Yang terdengar sebuah kalimat Allah. Oleh sebab itu seluruh kalimat Allah itu walaupun keras jangan dikatakan berisik. Menenteramkan hati. Yang kedua, yang ketiga, Isra berujung perjalanan Mi'raj artinya apa? Naik ke permukaan ke atas. Maka dekatlah Nabi dengan Allah itu sedekat-dekatnya di Sidratil Muntaha di tempat Baitul Ma'mur yang tidak terhenti, yang tidak bisa diukur. Karena kan apa yang diterima Nabi di situ? Perintah sholat. Kok tak puasa? Kok tak haji? Istimewa betul sholat dan bagus. Ya. Karena sholat kunci ibadah. Maka ketika Nabi sudah menerima perintah sholat, Nabi turun ke bumi, Nabi tunaikan sholat, disampaikan kepada sahabat, hilanglah rasa budak gelana itu. Semangat Nabi timbul lagi. Kenapa? Sholat itu terapi jiwa yang terbaik. Maka oleh sebab itu kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau Nabi Mi'raj itu langsung naik ke langit yang ketujuh, yang di luar jangkauan manusia, berjumpa dengan Allah, lalu kita Mi'raj seperti apa? Mi'raj kita kepada Allah, medianya adalah Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Maka orang yang sedang sholat sesungguhnya rohaninya sedang mi'raj naik kepada Allah. Sedekat-dekat aku dengan hambaku dengan kuat Allah dalam sholat, dan sedekat-dekat hambaku dalam sholat ketika sujud. Maka ketika sujud, di situ adalah titik terendah diri kita, tapi disitulah rohani kita semakin dekat kepada Allah. Karena Allah zat yang maha suci, maka zat yang maha suci tidak bisa dihampiri kecuali oleh yang suci juga. Maka kalau kita sholat, sebelum sholat bersihkan dulu, pastikan kita suci dari hadas besar dan hadas kecil, karena kita akan menghadap zat yang maha suci. Itu rahasia Bapak. Tidak salah-salah.
bersih pakaian, tidak bernajis, kita tidak berjenabah dan segala macam. Sholat. Maka oleh sebab itu skema perjalanan Isra dan Mi'raj jika kita hubungkan dengan hal lain banyak, bisa dihubungkan dengan sains segala macam, tapi untuk malam ini itu aja dulu. Kuncinya adalah begitu pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. Saya bertanya ke Bapak Ibu, kalau kita sakit, boleh enggak kita tidak puasa? Boleh enggak? Boleh. Kecuali sakit hati. Kalau kita berjalan jauh, enggak menyulitkan perjalanan itu, boleh enggak kita tidak puasa? Boleh. Kalau nak berbiti awak nak dong ke bawah ke Makkah, boleh awak tak payah haji? Boleh. Enggak, boleh. Tapi kalau sholat sakit awak, boleh tak sholat? Ya, apa beda? Boleh tak? Kalau awak sakit, nak kalau kagak sholat tu boleh ya? Dua. Tidak kalau duduk